Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azhara Zakiasni dari kelas 12 MIPA 2 SMA Negeri 57 Jakarta. Di video kali ini, saya dan teman-teman saya akan membahas soal-soal persiapan ujian sekolah kimia 2021. Silakan disimak ya. Saya akan menjawab soal nomor 14. Perhatikan gambar larutan dalam wadah berikut. Pasangan data yang merupakan larutan penyangga adalah pembahasan. Larutan nomor 1 yaitu CH3COOH dan CH3COO- merupakan larutan penyangga asam. Kenapa? Karena larutan buffer asam mempertahankan pH pada susunan asam pH kurang dari 7. Larutan buffer asam terdiri dari komponen asam lemah atau Ha dan basa konjugasinya amin. Larutan seperti ini dapat diperoleh dengan mencampurkan asam lemah atau Ha dengan garam basa konjugasinya. Mencampurkan suatu asam lemah dengan jumlah berlebih dengan suatu basa kuat sehingga bereaksi menghasilkan garam basa konjugasi dari asam lemah tersebut. Nah, selanjutnya kita lihat di larutan nomor 2 yaitu HCN dan CN- merupakan larutan penyangga basa. Larutan buffer basa mempertahankan pH pada suasana basa atau pH lebih dari 7. Larutan buffer basa terdiri dari komponen basa lemah dan basa konjugasinya. Larutan seperti ini dapat diperoleh dengan mencampurkan basa lemah dengan garam asam konjugasinya. Mencampurkan suatu basa lemah dalam jumlah berlebih dengan suatu asam kuat sehingga bereaksi menghasilkan garam asam konjugasi dari basa lemah tersebut. Jadi jawabannya itu yang A, 1 dan 2. Nah, selanjutnya teman saya akan membahas soal selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katius Abdallah dari 12 MIPA 2. Saya akan membantu teman saya untuk menjawab pertanyaan nomor 17 PAT Kimia. Yang pertanyaannya adalah, berdasarkan wacana, pernyataan yang benar tentang sifat koloid sabun adalah. Di sini ada wacana yang isinya tentang sifat-sifat yang dimiliki oleh sabun. Yang pertama yaitu sabun bersifat basa, kemudian yang kedua sabun menghasilkan buih, dan yang ketiga sabun mempunyai sifat membersihkan. Jika kita baca lebih lanjut untuk wacana nomor 3 ini, sifat ini disebabkan proses kimia koloid. Sabun digunakan untuk mencuci kotoran yang bersifat polar maupun nonpolar. Sabun mempunyai gugus polar dan nonpolar. Nah, berdasarkan pernyataan yang ini, yang sabun mempunyai gugus polar dan nonpolar, dapat kita simpulkan bahwa jawaban dari pertanyaan nomor 17 adalah yang A, yaitu sabun memiliki gugus kepala dan ekor yang bersifat polar dan nonpolar. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lihat soalnya. Di sini ditanyakan titik didih NaCl 2M. Langsung saja kita cari nilai kenaikannya dengan menggunakan rumus delta TB sama dengan KB kali M kali I. Ini itu sama dengan 1 ya. Kita masukkan datanya. Lalu langkah selanjutnya adalah kita mencari nilainya itu menggunakan rumus TB sama dengan delta TF. Jadi jawabannya A. Sekarang saya akan membahas soal nomor 19. Kalau mendapatkan soal seperti ini, kita langsung saja ke persamaan reaksinya, kemudian baca soalnya. Soalnya, zat yang bertindak menjadi reduktor serta alasannya yang paling tepat berikut ini adalah, nah di sini itu pertama-tama kita menentukan bilangan oksidasinya atau biloxnya. Di sini pertama Fe itu memiliki biloxnya itu plus 2. Kemudian hasil reaksinya itu Fe-nya itu menjadi plus 3. Nah, di sini dari sebelum reaksi menjadi reaksi plus 2 menjadi plus 3 itu naik bilangan biloxnya. Oleh karena itu ini adalah reaksi oksidasi. Nah, kemudian kita cari bilox dari MnO4. Nah, MnO4 ini memiliki muatan -1. Bilox oksigen itu -2. -2 dikali 4 adalah -8. Nah, oleh karena itu bilox Mn itu adalah plus 7.
Kemudian hasil reaksinya Mn itu memiliki bilox plus 2. Nah, Mn sebelum reaksi menjadi reaksi itu mengalami penurunan bilangan bilox yang tadinya plus 7 menjadi plus 2. Reaksi ini disebut reaksi reduksi. Nah, pertanyaannya adalah zat yang bertindak menjadi reduktor. Reduktor adalah zat yang mengalami oksidasi. Di sini yang mengalami oksidasi adalah Fe2+ menjadi Fe3+. Zat yang mengalami oksidasi itu adalah Fe2+ karena bilox yang tadinya plus 2 menjadi plus 3. Kita cari jawaban yang benar, Fe2+. Nah, ini udah benar. Coba cari yang B. B salah karena Fe3+ itu ada di hasil reaksi. H+ nggak mungkin. MnO4 itu bukan karena dia itu adalah oksidator bukan reduktor. Mn2+ bukan. Oleh karena itu jawabannya adalah yang A. Halo, di sini saya akan membahas soal kimia nomor 22. Sel volta adalah reaksi yang berlangsung spontan. Jadi, opsi yang tidak ada kata spontan, maka jawaban itu salah. Jadi B, C itu jawaban yang salah. Jadi sisanya semakin kiri semakin aktif. Jadi jawaban yang mendekati jawaban yang benar adalah jawaban yang D. Karena pada gambar 4 diagram sel menjadi Pb menjadi Pb2+ dan CO2 menjadi CO. Berlangsung spontan. Jadi kita cek satu-satu. Intinya kita duet volta Li kan paling ujung, jadi litium lebih aktif dari barium. Jadi yang A salah karena nikel tidak bereaktif dengan Zn. Seharusnya Zn lebih reaktif dari nikel. Dan yang E salah karena oksidasi. Intinya, sebelah kiri harus mengalami oksidasi dan sebelah kanan mengalami reduksi. Dari Pb menjadi Pb2+. Nah, itu mengalami oksidasi dan sebelah kanan CO2+ menjadi Cu. Berarti reduksi berarti berkurang. Dan untuk menentukan sebelah kanan atau sebelah kiri, kita tentukan dengan cara deret sel volta. Pembahasan nomor 23. Soalnya, perhatikan persamaan reaksi asam basa berikut. Urutan yang paling tepat sesuai teori asam basa Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan Lewis berturut-turut adalah nomor 23, jawabannya adalah B, 1, 3, dan 2. Pada nomor 1 merupakan teori Arrhenius karena terdapat hasil ion OH-. Pada nomor 3 termasuk teori Bronsted-Lowry karena terdapat spesi yang memberi proton dan spesi yang menerima proton. Pada nomor 2 termasuk teori Lewis karena NH3 bertindak sebagai basa, yaitu spesi yang memberi pasangan elektron bebas ke BF3. Nah, BF3 ini adalah asam yang menerima pasangan elektron bebas dari NH3. Pembahasan soal nomor 25. Konfigurasi elektron dari unsur P dan Q berturut-turut adalah sebagai berikut. Jika P dan Q membentuk senyawa, maka jenis ikatan dan rumus kimia yang terbentuk adalah unsur P memiliki elektron valensi 6 dan unsur Q memiliki elektron valensi 7. Untuk memenuhi kaidah oktet, maka dibutuhkan 2 elektron pada unsur P agar menjadi 8 dan 1 elektron pada unsur Q agar menjadi 8. Karena kedua unsur sama-sama membutuhkan elektron dan tidak dapat saling memberikan, maka termasuk ke dalam ikatan kovalen. Lalu untuk menentukan rumus kimianya di mana P membutuhkan 2 elektron dan Q membutuhkan 1 elektron. Untuk memudahkannya, kita kalikan saja P dikali 1 dan Q dikali 2 menjadi perkalian silang. Maka diketahui hasilnya yaitu PQ2. Jadi jawaban yang tepat yaitu E, ikatan kovalen PQ2. Saya akan membahas soal nomor 26, yang soalnya adalah unsur yang dapat menjadi oksidator terkuat adalah unsur golongan 7A, yaitu unsur halogen, fluor, klor,
brom, yodium, astatin, dan tenesin. Karena jumlah elektron valensi yang mencapai 7 memudahkan unsur golongan ini untuk menerima elektron dan membentuk ion negatif. Dari tabel ini diketahui bahwa nomor atom dari klor yaitu 17. Maka jawaban yang tepat adalah unsur T dengan nomor atom 17. Itu dia pembahasan beberapa soal untuk persiapan ujian sekolah kimia tahun 2021.